Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Praktikum Farmasi Fisik. Kami ingin menjelaskan tentang pengamatan viskositas dan sifat alir. Nah, untuk prosedur kerja viskometer Brookfield tipe LV itu, untuk yang pertama pastikan kabel power sudah terhubung. Lalu untuk yang kedua, water pass harus berada di tengah dan jarum petunjuk harus di angka 0. Kemudian yang ketiga, siapkan sampel yang akan diukur viskositasnya dalam beker glass 50-100 ml. Kemudian yang keempat, isikan sampel hampir mendekati penuh agar spindle yang dipakai untuk mengukur cairan seutuhnya masuk sampai batas spindle. Kemudian siapkan viskometer Brookfield, pasang spindle dengan sampel yang akan digunakan. Nah, berdasarkan ketentuan ini ada empat. Jadi untuk nomor yang 61 itu dia untuk sampel yang cair. Lalu untuk nomor 62 itu untuk sampel cair tapi agak kental. Lalu untuk yang ketiga, nomor 63 untuk sampel lebih kental. Lalu untuk yang keempat, nomor 64 dia itu untuk sampel kental. Nah, untuk yang keenam, taruh beker glass. Ini untuk kembali lagi ke prosedur kerjanya ya. Taruh beker glass yang berisi sampel di bawah spindle. Lalu turunkan spindle sampai batas spindle. Untuk step yang ketujuh, ini harus hati-hati pada saat menurunkan spindle. Pengamanan spindle tidak boleh sampai dasar atau menyentuh wadah. Kemudian baru diatur kecepatan atau speednya. Setelah itu turunkan saklar on. Tunggu selama 30 detik sampai jarumnya itu kontan. Lalu tekan dan tahan tuas yang ada di belakang mesin untuk melihat hasil pembacaan pada saklar meter sambil menekan saklar off. Kemudian yang step terakhir, baru ditentukan hasil pengukurannya. Nah, ini ada perhitungan dari viskositas sendiri, yaitu dial reading dikali dengan faktor. Oke, kemudian lanjut untuk perhitungan viskositas. Nah, untuk perhitungan viskositas nanti aku taruh gambarnya di atas ini untuk hasilnya, dan aku mau ngejelasin. Jadi untuk RPM ini nanti udah ditentuin. Lalu kemudian untuk skala bacanya juga udah ditentuin. Kemudian untuk faktornya itu nanti ada tabel sendiri. Kita harus lihat lagi di tabel itu. Jadi kita menentukannya itu, misalkan untuk RPM 0,3. Nah, kita harus lihat kita pakai spindle berapa, karena kita sudah ditentuin untuk suspensi amoxicillin memakai spindle 1. Nah, kita lihat di tabel itu spindle 1 dengan RPM 0,3 itu faktornya itu adalah 200. Nah, kemudian untuk yang viskositas itu faktor dikali dengan skala baca. Nah, untuk skala bacanya, untuk hasil viskositasnya ini 200 dikali 5 sama dengan 1000. Jadi untuk mendapatkan 1000 ini faktor
dikali skala baca. Kemudian untuk sheretnya itu ini karena spindle 1 itu dia sudah ditentukan berapa, dan spindle 1 itu dia 0,220 dikali dengan RPM ini tuh. Jadi hasilnya 0,066. Ini untuk menghitung sheret. Lalu untuk menghitung sharing stress atau gaya itu 0,66 itu didapat dari dari sheret dikali dengan hasil viskositas ini. Kali dengan hasil viskositas ini. Jadi sama dengan 66. Nah, kemudian nanti hasil grafiknya itu perbandingannya itu dari sheret dengan sharing stress atau gaya. Kemudian untuk data hasil pengamatan viskometer Brookfield itu juga di sini sudah ditentukan untuk RPM-nya, skalanya juga sudah. Nah, untuk faktornya kita lihat dia itu pakai spindle berapa. Untuk suspensi amoxicillin kita sudah ditentukan, kita memakai spindle nomor 4. Nah, itu faktornya itu 20.000. Lalu untuk perhitungan viskositasnya itu faktor dikali skala. Jadi 20.000 dikali 4 sama dengan 80.000. Sekian presentasi pengamatan viskositas dan sifat alir serta prosedur kerja viskometer, perhitungan viskositas dan viskometer Brookfield dari kelompok 1. Terima kasih.